Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Dimasuki Anakauri Akailasya dari kelas Sistem Informasi B dengan NIM 220512140048. Di sini saya akan mengerjakan tugas sistem operasi, yakni menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Komputer. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin, yaitu computer, yang berarti menghitung. Pengolahan data merupakan suatu proses manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berguna. Penggolongan alat pengolahan data. Penggolongan alat pengolahan data dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana dan faktor terpenting dalam pemakaian alat peralatan manual adalah menggunakan tenaga tangan manusia. 2. Peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. 3. Peralatan mekanik elektronik. Peralatan mekanik elektronik adalah peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. 4. Peralatan elektronik. Peralatan elektronik adalah peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh. Sejarah komputer. Sejarah perkembangan komputer dibagi dalam 2 tahap, yaitu: pertama, sebelum tahun 1940. 2. Setelah tahun 1940. Perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Komputernya adalah sebagai berikut. Pertama, abacus. 2. Kalkulator roda numerik. 3. Kalkulator roda numerik 2. 4. Kalkulator mekanik. Contoh alat pengolahan data pada masa ini. Yang pertama, abacus. Prinsip kerja abacus adalah melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Penemunya adalah Charles Babbage. Ini adalah Charles Babbage, dan ini adalah penemuannya, yaitu abacus. Alat pengolahan data yang kedua adalah kalkulator roda numerik. Kalkulator roda numerik ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1692. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan, tidak bisa melakukan pengurangan, pembagian, ataupun perkalian. Ini adalah Blaise Pascal, dan ini adalah penemuannya, yaitu kalkulator roda numerik. Kalkulator roda numerik 2 ditemukan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1694. Ini adalah Gottfried Wilhelm von Leibniz, dan ini adalah kalkulator roda numerik 2 yang merupakan penyempurnaan dari kalkulator roda numerik. Yang keempat, kalkulator mekanik. Kalkulator mekanik ditemukan oleh Charles Xavier Thomas de Colmar. Prinsip kerja kalkulator mekanik adalah melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikut adalah Charles Xavier Thomas de Colmar, dan ini adalah penemuannya.
Secara perkembangan komputer berikutnya setelah tahun 1940. Pada masa ini dibagi dalam 5 generasi. Pertama, komputer generasi pertama pada 1940 sampai 1959. Prinsip kerjanya pada umumnya menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Contoh komputer generasi pertama. 1. ENIAC. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator dirancang oleh Dr. John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946. Ini adalah gambar ENIAC. Contoh komputer generasi pertama yang kedua adalah EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Penggunaan tabung vakum juga telah dikurangi di dalam perancangan komputer di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC. Contoh komputer generasi pertama yang ketiga adalah EDSAC atau Electronic Delay Storage Automatic Calculator. EDSAC memperkenalkan penggunaan raksa atau merkuri dalam tabung untuk menyimpan data dalam. Contoh komputer generasi pertama yang keempat adalah UNIVAC One Computer. Pada tahun 1951, Dr. Mauchly dan Eckert menciptakan UNIVAC One atau Universal Automatic Calculator, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Perkembangan komputer setelah tahun 1940. 1. Komputer generasi kedua. Pada 1959 sampai 1964. Prinsip kerja pada tahun 1948. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer pada tahun 1956. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Contoh komputer generasi kedua adalah berikut, yakni komputer DIC PDB 8 seperti gambar tersebut. Pada komputer generasi kedua, beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau COBOL dan formula translator atau Fortran mulai umum digunakan pada masa komputer generasi kedua. Perkembangan komputer setelah tahun 1940 yang ketiga, komputer generasi ketiga. Dimulai pada 1964 hingga awal 80-an. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi IC atau Integrated Circuit pada tahun 1958. IC atau Integrated Circuit mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system. Perkembangan komputer setelah tahun 1940 yang keempat
komputer generasi keempat dimulai pada awal 80-an hingga masa yang tidak dapat ditentukan. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik lainnya. Dari komputer yang awalnya berwujud sangat besar disederhanakan hingga menjadi ukuran yang lebih kecil. 1. Large Scale Integration (LSI) dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980-an. 2. Very Large Scale Integration dapat disingkat dengan VLSI, memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Yang ketiga, Ultra Large Scale Integration dapat disingkat dengan ULSI, meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Berikut adalah gambar IC Integrated Circuit seperti gambar berikut ini. Perkembangan komputer setelah tahun 1940 keempat. Yang kelima, komputer generasi kelima atau komputer masa depan. Sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak atau secara bersamaan. Kemajuan lainnya adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi yang dikirim dan informasi juga yang akan diterima. Komputer generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Mengapa generasi komputer kelima begitu berkembang? Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan, atau kamu lebih mengenalnya dengan sebutan Artificial Intelligence. Tiga komponen tersebut tentunya mempengaruhi secara terciptanya komputer generasi kelima. Namun, apakah kamu tahu fungsi dari tiga teknologi tersebut dalam perkembangan komputer di era saat ini? Mari dimulai dari teknologi superkonduktor. Fungsi teknologi yang satu ini adalah mempermudah sistem komputer dalam mengirimkan berbagai macam informasi menuju perangkat lainnya. Tidak hanya itu, teknologi superkonduktor juga mempermudah kamu dalam menyampaikan pesan meskipun dalam jarak jauh sekalipun. Selanjutnya adalah ULSI, merupakan singkatan dari Ultra Large Scale Integration. ULSI merupakan mikroprosesor bagi generasi komputer saat ini. ULSI merupakan hasil pengembangan dari VLSI yang memiliki banyak keunggulan. Misalnya saja dari segi harga cukup murah, bentuknya yang lebih kecil atau mikro, dan mampu menampung jutaan komponen data hanya dengan satu buah chip sederhana. Teknologi terakhir adalah Artificial Intelligence atau AI, merupakan kecerdasan buatan yang memudahkan kamu dalam mengoperasikan komputer. Contohnya saja saat kamu unlocking smartphone, kamu menggunakan face detector mencari informasi di search engine
sesuai dengan kata kunci tertentu hingga pembayaran secara cashless. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku saya yang tidak berkenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.